Selamat sore, Bu Nia. Selamat sore Pak Yusuf. Ya, mohon izin Ibu. Ini kan kita sebelum presensi pulang, Bu. Ada Iya, waktu Pak. sebentar enggak, Bu? Kita mau diskusi sebentar. Oh, boleh Pak, silakan. Mungkin kalau ada yang bisa saya bantu dengan senang hati Pak akan saya bantu. Kira-kira ada apa ya Pak? Kok kelihatannya Pak Yusuf ada sedikit yang mengganjal dari raut mukanya itu terlihat sekali Pak. Ada apa Ya, ya Pak? begini Bu Nia. Kita kan sesama guru ya, Bu. Sama-sama lah kita tahu tugas pokok fungsi dari guru yang mengajar ya, Bu. Iya Pak. Ya, apalagi kita kan ya sudahlah, udah lama juga ngajar di sekolah kita ini. Terus begini, Bu. Saya itu mau cerita. Iya Pak. Tadi pagi toh Bu, kan kebetulan ini jadwal supervisi saya. Iya. Saya itu tahunya yang hadir itu kepala sekolah, Bu. Seperti itu Pak. Iya. Lantas Iya, bagaimana Pak? ternyata itu dari pengawas toh Bu. Itu mengambil jadwal dari ibu kepala sekolah saya dan lantas langsung tidak memberitahu memang. Ya langsung saja itu masuk ke kelas saya. Iya. Berarti Pak Yusuf nggak tahu ya Pak ya? Ya tidak tahu, karena kan setahu saya biasanya yang mensupervisi saya ya kepala sekolah. Jadi ya memang materi ataupun RPP begitu ya memang sudah saya siapkan. Iya. Eh, Kira-kira ada apa, Pak, permasalahan yang terjadi saat supervisi tadi, Pak, sehingga membuat Pak Yusuf itu eh, ingin membicarakan hal kepada saya, Pak? Iya Bu, ini kan untuk materinya kan untuk tadi tentang menulis aksara Jawa ya Bu. Ya, Jadi sebagai seorang guru yang memang sudah ya boleh dikatakan punya pengalaman mengajar, saya sudah terbiasa Bu tanpa menggunakan buku teks. Jadi memang sudah hafal begitu. keluar kepala ya, Pak ya? Iya, jadi ho, no, Iya, co, ro, ko, itu sampai dengan ngo 20 aksara sudah hafal. Tetapi harapan saya ini menjadi sebuah terobosan begitu, agar anak-anak itu termotivasi. Oh iya, guru yang mengajarkan saja keren, terus hafal di luar kepala. Masa sih saya sebagai muridnya tidak mau mencontoh gurunya? Begitu Bu, maksud saya begitu. oh iya, Pak. Berarti masalahnya itu tentang karena Pak Yusuf tidak membawa atau tidak menggunakan buku teks ya, Pak? Seperti itu, Pak? Iya betul Bu. Jadi pengawas itu tadi sempat bilang begini, Pak Yusuf lain waktu disupervisi ataupun tidak, yang namanya buku teks wajib dibawa agar kita tidak keluar dari kurikulum. Tadi bilangnya begitu Bu, Bapak pengawas. Seperti itu, Pak. Eh, Saya ingin bertanya, Pak. Kira-kira tadi Hmm. yang disampaikan Pak Yusuf saat proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan kurikulum belum, Pak? Atau mungkin keluar dari kurikulum sehingga pengawas menyampaikan hal seperti itu, Pak? Kalau saya pahami Bu, saya ingat-ingat ya tidak ada sih yang keluar dari kurikulum. Bahkan buku teks yang tidak saya bawa, namun saya menggunakan sumber lain, Bu. Iya, Saya iya. bawa majalah juga. Berarti kan Pak Yusuf juga sudah menggunakan sumber belajar lain ya, Pak ya? Iya, Kalau tetapi menurut ya saya, begitu, Bu. Saya iya, tetap disalahkan. kalau menurut saya kok sudah bagus ya Pak ya, karena Pak Yusuf kan tidak melulu menggunakan buku teks, sudah menggunakan sumber belajar lain. Berarti kan Pak Yusuf itu dalam proses pembelajarannya sudah mengarah ke merdeka belajar, Pak. Apalagi sekolah kita ini sekarang sedang mengembangkan kurikulum merdeka belajar. Menurut saya kok tidak masalah ya Pak. Lalu rencana Bapak selanjutnya bagaimana Pak? Iya, ini yang mau saya pertimbangkan, Bu. Kalau menurut saya sih, Bu, rencana yang akan saya tempuh, pertama-tama ya saya mau menghadap dulu ke kepala sekolah, klarifikasilah permasalahan ini. Bagaimana, Bu?
Iya, bagus Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang ingin direncanakan Pak Yusuf. Tapi kalau saya boleh saran ya Pak ya, sharing saja. Mungkin nanti Pak Yusuf saat menghadap ke kepala sekolah bisa dijelaskan bagaimana tadi proses pembelajarannya. Kemudian yang sudah disiapkan Pak Yusuf itu apa saja sebelum proses pembelajaran terjadi. Jadi kepala sekolah itu bisa menerima itu informasi dari dua belah pihak, tidak hanya satu, dari salah satu saja, Pak. Jadi nanti kan dari yang apa yang disampaikan Pak Yusuf, kepala sekolah kan bisa memahami bagaimana proses pembelajaran yang diterapkan Pak Yusuf, sumber belajar yang sudah digunakan, seperti itu, Pak. Begitu ya Bu Nia. Artinya kita tetap memegang teguh prinsip, hanya saja tidak perlu kita itu mengadu domba ya Ibu. Ya, betul sekali, Pak. Jadi, Hmm. nanti kan dari apa yang disampaikan Pak Yusuf, nanti kan kepala sekolah bisa mencerna, oh sebetulnya itu kejadiannya seperti ini, proses pembelajarannya seperti ini. Menurut saya kalau tidak ada yang melenceng atau keluar dari kurikulum, itu tidak ada masalah, Pak. Kita kan sebetulnya boleh menggunakan sumber belajar lain, Pak, dari YouTube, Hmm. apalagi memanfaatkan sumber lingkungan sekitar itu malah lebih bagus lagi kan Pak, menurut saya seperti itu Pak. Baik Bu Nia, terima kasih sekali loh Bu saran-sarannya. Iya, Pak. eh, Kemudian kira-kira kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah Pak? Bila diperlukan loh Pak Yusuf, saya siap sekali menemani Pak Yusuf. Iya Bu, ini kan berhubung waktunya juga sudah menjelang kita presensi sore ya Bu ya, mau pulang. Jadi ya saya rencanakan besok pagi lah Bu. Tapi saya WA dulu insya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Ibu Kepala Sekolah. Iya, bagus Pak. Itu tadi ya Pak, kalau memungkinkan saya akan siap menemani Pak Yusuf, memperkuat apa yang sudah dilakukan Pak Yusuf. Jadi kesalahpahaman antara Pak Yusuf, kepala sekolah, kemudian pengawas, mungkin bisa diluruskan dengan baik. Seperti Oh, itu Pak Yusuf. begitu ya Bu. Terima kasih banyak Bu bantuannya Bu. Sama-sama Pak Yusuf, semoga masalahnya segera teratasi dan nantinya kita bisa mengajar anak-anak dengan sukacita, dengan semangat, dan tentunya tidak hanya berpedoman pada salah satu sumber saja. Nggih Itu Bu. ya Pak Yusuf Ya, ya. mari kita pulang Bu. Sudah jamnya ini. Iya. Nggih Bu. Terima kasih Pak. Nggih.